Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani cakep. Oke, sahabat petani, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas seputar tanaman sayuran, yaitu tanaman budru. Jadi untuk tanaman budru ini kita tanamnya di lahan persawahan, di galengan tanaman jagung. Untuk tanaman budru, pada video kali ini kita akan membahas mulai dari awal penanaman sampai proses pembungaan dan terus sampai pembuahan dan bisa dipanen. Bisa juga dimasak untuk sayuran. Yang pertama, dalam hal budidaya tanaman budru ini, di awal tanam kita mempersiapkan yaitu sebuah bambu ya ataupun kayu sebagai penyangga atau bisa dibilang lanjaran ya. Karena tanaman budru ini dengan cara menjalar ke sana kemari seperti tanaman waloh. Jadi kita kasih lanjaran supaya bisa untuk merambat ya. Kalau tidak dikasih lanjaran itu akan mengganggu tanaman yang lain karena dirambati oleh tanaman budru ini. Jadi kita kasih lanjaran seperti ini. Kita berikan lanjaran di saat tanaman budru ini sudah mulai merambat. Oke, jadi untuk yang selanjutnya kita akan membahas yaitu proses perawatannya. Perawatan tersendiri untuk tanaman budru ini tidak sulit, seperti halnya kita mengelola tanaman waloh hanya dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk NPK yang berwarna merah sebagai proses mempercepat pertumbuhan. Untuk tanaman budru tersendiri sebenarnya tidak terlalu banyak terserang penyakit ya, sangat dibilang sangat kuat. Jadi untuk perawatan dalam hal penyemprotan kita tidak terlalu sering dalam melakukan penyemprotan, baik menggunakan insektisida maupun fungisida. Jadi cukup mudah perawatan tanaman yang satu ini. Untuk proses awal tanam pada tanaman budru ini ya sahabat petani, jadi yang kita perlukan tentunya adalah benih ya. Benih itu bisa kita ambil dari isi buah budru ini yang sudah tua ya. Kita keringkan, lalu bisa kita tanam di pekarangan terlebih dahulu, dan setelah tumbuh kelihatan berdaun dua, itu bisa kita pindah tanam di lahan persawahan, ataupun langsung kita tanam di lahan persawahan dengan benih yang kita proses itu dari buahnya yang sudah tua, kita tanam langsung itu juga bisa, tapi lebih bagus kita tanam di pekarangan dengan cara pindah tanam, seperti contohnya tanaman cabai dan tanaman waloh. Nah, untuk perawatan seperti tanaman yang lain ya, tidak terlalu merepotkan, paling hanya pemupukan pupuk kandang ya, yang pasti dengan pupuk kandang untuk tanaman ini sangat diperlukan sekali, dan NPK. Untuk mencapai proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman budru ini memerlukan di usia sekitar 3 bulanan ya, sudah kelihatan berbuah seperti ini. Kondisi buahnya bisa dibilang sudah mulai menua, ini sudah lumayan untuk dimasak dan dipanen ya. Jadi kondisi buahnya seperti ini, bisa dibilang besar dan panjang untuk jenis tanaman budru ini. Tanaman budru ini juga laku keras di pasaran karena sayurnya ataupun dari buah budru ini sangat segar ya untuk dimasak dan disayur. Jadi dijual di pasaran juga sangat laku berat.
Jadi sangat banyak para petani yang memanfaatkan lahan di galengan sawah ataupun kita tanamnya di pinggir ya. Itu keliling kita tanami budru dengan kita kasih lanjaran seperti ini. Bedanya dengan tanaman waloh itu tidak dikasih lanjaran, kalau budru itu dikasih lanjaran. Biar buahnya itu bisa terlihat bergantung ya sahabat petani. Nah, seperti ini bentuk dari buah budru. Mungkin untuk sahabat petani beda nama tapi untuk tanamannya sama. Beda nama saja ya mungkin. Jadi seperti ini buahnya. Ini sangat segar dan sangat laku untuk sayuran. Jadi seperti itu untuk proses perawatan. Sedangkan untuk penyemprotan tersendiri, penyemprotan itu bisa dilakukan pada saat kondisi tanaman ini sejak dini ya, dalam hal perawatan pencegahan hama ataupun penyakit jamur. Itu tidak selalu rutin ya, paling hanya 2 minggu sekali. Kita lihat dari kondisi tanamannya dan perkembangannya seperti apa. Tidak seperti tanaman cabai yang selalu rutin dalam hal perawatan penyemprotan. Jadi tanaman budru ini sangat mudah kita tanam dengan perawatan yang tidak terlalu sering kita lakukan. Terus dengan pemupukan tersendiri itu bisa dilakukan di awal pada saat kondisi tanaman ini kita pindah di lahan sudah terlihat hidup, bisa kita langsung pupuk dengan pupuk kandang ataupun kita tambah lagi dengan pupuk kimia yaitu NPK 1616. Itu yang bagus untuk jenis palawija sayuran. Untuk tanaman budru ini sudah lama ya sahabat petani di tempat saya, tapi karena keadaan tanaman budru ini tidak terlalu laku keras ya, jadi jual belinya itu kurang banyak peminatnya, paling hanya untuk di sayur gitu saja, jadi jarang orang yang tanam, tapi sebagian pasti ada. Yang skala kecil itu saja ya, untuk di pekarangan ataupun di pinggiran kalau di sawan. Jadi untuk sayuran lah lebih tepatnya, kalau dijual itu ya kadang tidak seberapa ya, karena tanamnya juga sedikit. Yang lebih besar itu kita sayur sendiri. Kalaupun untuk sahabat petani ada tengkulak ataupun pasaran yang memerlukan ataupun jual beli budru ya, itu bisa ditanam dengan skala banyak. Perawatan dengan sangat mudah karena tidak memerlukan pestisida yang aneh-aneh ya. Jadi tanaman budru ini kita hanya membasmi hama. Hama itu biasanya kutu-kutuan itu saja ya. Nah, selepas itu kita biarkan gitu saja, paling kita lakukan pengairan ya, kalau keadaan kondisi tanah kering itu sudah bagus untuk tanaman budru ini. Nah, kondisi buahnya sudah sangat maksimal, ini masih bisa besar lagi ya, masih bisa besar lagi. Kalau untuk kalau untuk pembibitan ataupun bisa kita besarkan sampai tua ya, itu kalau untuk kita gunakan bibit pada benihnya budru ini. Kalau untuk di sayur dan dijual itu segini sudah cukup ya, karena kalau di sayur terlalu tua itu juga tidak enak. Jadi segini sudah cukup untuk di sayur ya, masih agak muda. Nah, sayurnya juga enak dan sedap untuk tanaman budru ini. Oke sahabat petani, mungkin untuk sekilas informasi dalam hal tanaman budru ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, para petani khususnya yang mau menanam budru ya. Bagi yang belum tahu seperti ini kondisi tanaman budru, ini tanaman sayuran ya, maka bisa melihat video kali ini, semoga bermanfaat. Oke, akhir kata dari saya, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen.
dan nyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video terbaru dari Petani Cakep seputar konten pertanian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu. Mantap, jaya.